Halo friend, ketemu lagi. Assalamualaikum. Kita berada di tahap penting dalam adopsi kripto global. Saat ini diperkirakan lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia sudah memegang aset kripto dengan jutaan pengguna harian di jaringan on-chain. Stablecoin semakin banyak digunakan sebagai jalur transaksi dan pembayaran sehari-hari. Dari perspektif Interlink, percepatan adopsi harian akan terjadi di tiga jalur utama: pembayaran dan remitensi. Di negara-negara dengan inflasi tinggi dan kontrol modal yang ketat, kripto akan menjadi opsi pembayaran yang negara-negara dengan inflasi tinggi dan kontrol modal yang ketat. Kripto akan menjadi opsi pembayaran yang praktis, cepat, dan hemat biaya. Pembayaran dan kirim uang atau remitensi. Di beberapa negara, uang sering kehilangan nilai karena inflasi tinggi, yaitu harga barang naik terus-menerus, atau ada kontrol uang, atau kontrol modal, atau warga dibatasi dalam menyimpan uang atau mengirim uang ke luar negeri. Nah, di kondisi seperti ini, Interlink jadi solusi karena lebih praktis, bisa kirim lewat HP tanpa perlu bank. Lebih cepat, transaksi bisa selesai dalam hitungan menit. Lebih hemat biaya. Ongkos kirim jauh lebih murah dibanding transfer bank internasional. Contoh negara, Venezuela dan Argentina. Banyak orang pakai USDT atau Bitcoin untuk melawan inflasi. Nigeria, warganya pakai kripto untuk kirim uang dari luar negeri karena aturan bank sangat ketat. Lebanon dan Turki, inflasi bikin orang lebih percaya simpan nilai di kripto daripada uang lokal. Di era sekarang, menaruh uang di bank bukan lagi solusi. Inflasi terus melahap nilainya, gaji tetap, tapi biaya hidup makin melambung. Harga beras, listrik, BBM semua naik. Hasilnya tabungan diam, tapi nilainya menyusut terus-menerus. Bank hanya memberi bunga kecil sementara inflasi berlari jauh lebih cepat. Artinya pelan-pelan kita dipaksa miskin tanpa sadar. Disinilah Interlink hadir sebagai jalan keluar, transparan, tanpa dikendalikan otoritas tunggal. Bisa digunakan lintas batas tanpa terikat sistem perbankan lama. Memberi kesempatan setiap orang untuk melindungi nilai atau kekayaan dan bahkan bertumbuh. Fiat adalah rantai yang mengekang, kripto adalah kebebasan yang membuka peluang. Pilihan ada di tangan kita, mau tetap terikat dengan sistem lama yang terus menggerus atau melangkah ke sistem baru yang memberi kendali penuh. Terus transfer luar negeri atau remitensi TKI, banyak pekerja migran di Malaysia, Hong Kong, atau Timur Tengah kirim uang ke luar negeri di Indonesia. Kalau lewat bank atau Western Union, biayanya mahal dan prosesnya lama. Dengan Interlink misalnya, lebih cepat dan murah. Pembayaran online global, orang Indonesia yang mau belanja atau kerja freelance di luar negeri kadang susah dapat akses atau PayPal atau VisiCard. Interlink bisa jadi alternatif untuk terima pembayaran. Transfer lintas negara jadi mudah, pembayaran online global pun mudah, dan diversifikasi tabungan atau investasi. Super App dan Mini App. Permintaan akan meningkat di sektor gaming, pembayaran, sosial, hingga AI agent dengan kebutuhan besar pada pengalaman dan personal dan dapat dikustomisasi. Super App dan Mini App itu ibaratnya satu aplikasi besar atau super app yang di dalamnya bisa ada aplikasi kecil atau mini app. Contoh nyata, kamu punya aplikasi Interlink, di dalamnya ada fitur game, Bihong. Jadi bisa main tanpa harus install aplikasi game lain. Ada juga pembayaran atau IonPay, bisa langsung bayar belanja atau transfer uang. Ada fitur sosial atau Loops, itu sudah ada aplikasinya di Interlink. Misalnya chat atau update status. Bahkan ke depan bisa ada AI agent semacam asisten pintar yang bisa bantu kamu secara personal atau misalnya mengatur jadwal, kasih rekomendasi, atau jawab pertanyaan. Download sekarang juga
aplikasi Interlink di Play Store dan gunakan kode referral 0823636805 untuk mendapatkan 1000 koin ITLG. Tanpa kode referral tadi, kamu tidak akan mendapatkan 1000 koin. Jadi jangan lupa untuk memasang atau memasukkan kode referral 0823636805. Kita lanjut. Kenapa orang suka super app? Karena praktis, cukup satu aplikasi untuk banyak kebutuhan dan bisa disesuaikan dengan gaya hidup masing-masing pengguna. Contoh super app Web2 misalkan. WeChat asalnya aplikasi chat, sekarang di dalamnya ada fitur pembayaran, belanja online, pesan makanan, pesan taksi, bahkan main game. Jadi orang di Cina bisa hidup sehari-hari cukup dengan satu aplikasi. Tidak seperti kita ini, sekarang kita itu butuh beberapa aplikasi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Itu sangat menyulitkan sekali. Contoh kedua lagi, Grab itu berada di Asia Tenggara, terkhusus di basisnya ini di Singapura. Awalnya cuma aplikasi ojek online, sekarang bisa untuk pesan makanan atau GrabFood, bayar tagihan, kirim uang, belanja, dan bahkan ada layanan keuangan. Gojek Indonesia, sama seperti Grab awalnya transportasi. Sekarang ada GoPay, dompet digital, GoFood, GoSend, hingga game mini app di dalam super app. Mini app itu aplikasi kecil yang ada di dalam super app. Misalnya di WeChat ada mini app buat main game atau pesan kopi Starbucks tanpa harus download aplikasi Starbucks. Di Gojek ada mini game atau fitur beli pulsa yang bisa langsung dipakai tanpa install aplikasi lain. Jadi intinya super app sama dengan aplikasi utama yang isinya banyak layanan. Sedangkan mini app sama dengan aplikasi kecil di dalamnya. Interlink sedang mengarah jadi super app Web3, artinya di satu aplikasi nanti bisa ada banyak layanan terintegrasi, kayak mirip Gojek, Grab, tapi berbasis blockchain dan token ITLG. Kalau Gojek, Grab itu tadi kan menggunakan uang fiat atau rupiah, tapi kalau di ITLG menggunakan token atau kripto. Aplikasi atau fitur yang sudah ada dan sedang dibangun di Interlink sebagai super app. 1. Interlink Payment atau IonPay. Ini sudah bisa digunakan di beberapa negara di Asia Tenggara, tapi kalau untuk Indonesia belum. Dompet digital plus pembayaran. Bisa dipakai untuk transfer atau top up dan nantinya pembayaran merchant. 2. Gaming dan play to earn. Ada mini game di dalam aplikasi. Main game bisa menghasilkan token ITLG atau mirip passive income. Jadi kamu pun bisa memonetize hobi kamu, yaitu bermain game untuk mendapatkan penghasilan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi hobimu itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai. 3. Social hub atau community. Fitur komunitas, chat, update, grup mulai dikembangkan, mirip sosial media tapi berbasis blockchain. Referral dan reward system. Program referral untuk ajak teman. Reward langsung masuk ke akun pengguna. 5. Marketplace dan merchant integration atau rencana ke depan. Untuk jual beli produk atau mirip Tokopedia, tapi bisa bayar dengan ITLG atau kripto. Agent, rencana jangka panjang. Sistem cerdas dalam aplikasi, bantu rekomendasi transaksi, game, atau produk. Jadi kedepannya Interlink super app sama dengan kombinasi payment plus gaming plus sosial media plus marketplace plus AI agent dalam satu aplikasi. UX atau Web3 yang mirip Web2. UX Web3 yang mirip Web2. Aplikasi Web3 akan mulai tampil dan berfungsi layaknya aplikasi Web2, misalnya e-banking, sehingga hambatan masuk bagi pengguna awam semakin rendah. Namun ada tantangan besar.
Sekitar 50 juta orang tidak memiliki identitas resmi dan 3,3 miliar orang belum memiliki identitas digital yang diakui pemerintah. Hal ini membatasi akses mereka untuk melakukan jual beli kripto menggunakan fiat. Selain itu, ATM kripto masih terkonsentrasi di negara maju, membuat masyarakat di negara berkembang sulit mengaksesnya. Karena itu, roadmap Interlink selaras dengan visi besar ini dengan membangun jembatan Web2 ke Web3 secara end-to-end, proof of personhood atau verifikasi identitas, super app pembayaran kripto dengan fiat, wallet cashless UX artinya dompet kripto dengan pengalaman pengguna yang mudah dan tanpa harus pusing bayar biaya gas fee setiap transaksi, ITLX token, AI agent personal bahkan menuju ke IPO. Semua itu menempatkan Interlink token atau ITLX bukan hanya sebagai aset digital yang dipakai luas, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen cadangan atau reserve instrumen di beberapa negara tertentu. Itu gambaran besar Interlink, aplikasi yang bisa kita download secara gratis di Play Store. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.